dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Evita Febrianti Rukmana dengan NIM 0522300622. Di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan ekosistem sawah. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara organisme dengan lingkungannya. Di dalam kehidupan, organisme akan membutuhkan sesuatu dari lingkungannya, dan lingkungannya akan menerima sesuatu dari organisme. Nah, karena hal itu, organisme akan beradaptasi dan mempengaruhi lingkungan fisik untuk bertahan hidup. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen penyusun, yaitu komponen biotik atau yang kita kenal dengan komponen tak hidup, dan komponen abiotik yang kita kenal dengan komponen hidup. Ekosistem dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami, dan yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan salah satu contoh ekosistem buatan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sawah merupakan lahan tempat manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun, tidak hanya manusia. Organisme yang hidup di sawah juga melalui proses mencari makanan atau yang kita kenal dengan rantai makanan. Tumbuhan padi membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis guna menghasilkan buah padi. Padi merupakan produsen. Kemudian pada saat musim panen tiba, burung pemakan biji akan datang untuk memakan biji padi. Burung pemakan biji berperan sebagai konsumen tingkat 1. Burung pemakan biji akan dimakan oleh ular sawah. Ular sawah merupakan konsumen tingkat 2. Selanjutnya, jika pada ekosistem sawah terdapat burung elang, maka burung elang akan memakan ular sawah. Burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian, elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer sebagai proses terakhir dari rangkaian rantai makanan tersebut. Di dalam ekosistem sawah terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Sedangkan komponen abiotik meliputi tanaman seperti jagung, padi, kedelai, kacang, dan lainnya. Hewan seperti ulat, keong, kepik, burung, dan yang lainnya, serta mikroorganisme. Komponen biotik dan abiotik tersebut saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu sistem di dalam lingkungan. Ekosistem sawah juga terdapat faktor pembatas meliputi yang pertama, curah hujan. Curah hujan merupakan faktor yang dapat menentukan tinggi atau rendahnya produktivitas. Jika terjadi penurunan curah hujan, maka bisa mengakibatkan kekeringan. Sedangkan jika terjadi peningkatan curah hujan, maka bisa berpotensi untuk terjadinya banjir. Yang kedua adalah cahaya matahari. Tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis dan pembungaan. Yang ketiga, ketersediaan air. Jika ketersediaan air memadai, suhu dan kelembapan tanah akan selalu terjaga. Selain itu, tanah akan menjadi tetap subur dan meningkatkan potensi tidak kekeringan pada tahap akhir pertumbuhan tanaman. Dan yang keempat, ada suhu. Jika suhu tepat, maka akan membantu pertumbuhan tanaman tersebut. Namun, jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan berpotensi mengurangi pertumbuhan tanaman tersebut. Yang kelima, ada drainase tanah. Drainase tanah merupakan proses penting dalam pengelolaan lahan. Drainase tanah dapat mempengaruhi banjir, erosi, aerosi, suhu, dan kelembapan tanah. Yang keenam, ada unsur hara. Unsur hara yang cukup dan terpenuhi pada setiap fase pertumbuhan dapat mendukung setiap proses pertumbuhan tanaman tersebut. Selain itu, juga dapat mendukung produktivitas yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir adalah pH tanah. pH tanah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara. Selain itu, pertumbuhan mikroorganisme yang ada di dalam tanah juga sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.